OJK telah menetapkan perpanjangan program restrukturisasi kredit bagi debitur yang bisnisnya terdampak pandemi COVID-19. Iya, Tetapi perpanjangan ini berlaku selektif. iya. Dan terkait dengan hal ini sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan OJK? Dan Hmm. berdasarkan hasil riset yang kami kumpulkan juga, mengapa hanya sektor UMKM nih Pak yang diperkenankan untuk bisa mendapatkan insentif dari restrukturisasi yang begitu masif jika dibandingkan dengan sektor lainnya? Oke, Mas Saf, jadi begini, sebetulnya ini kan pengambilan keputusan kita nih untuk memperpanjang, tidak memperpanjang ini sebetulnya prosesnya udah cukup panjang ya. Ini berdasarkan riset, berdasarkan survei gitu kan. Angka-angka itu menunjukkan sebetulnya bahwa memang ada industri-industri tertentu atau daerah tertentu yang memang masih memerlukan program restru ini diperpanjang ya. Nah, tetapi banyak juga sektor-sektor yang memang sudah berjalan, sudah growth-nya sudah cukup signifikan. Oke. Nah, hal lain yang perlu kita pertimbangkan, ini Mas Syaf ya, ini penting juga, ini adalah membangun persepsi positif ya terhadap negara kita karena bisa dikatakan dari G20, anggota G20 itu hanya kita nih yang belum mengakhiri program restrukturisasi ini. Sehingga bagaimana kita sebetulnya waktu itu mencoba mencari balancing nih antara kepentingan juga membangun persepsi positif kita gitu di dunia internasional dan dalam waktu yang bersamaan kita memprotek industri kita kan gitu. Nah, sehingga kita come up dengan apa yang kita sebut dengan targeted perpanjangannya itu targeted. Jadi ditujukan kepada sektor atau daerah tertentu. Jadi sektor yang kita pilih sebenarnya bukan cuma UMKM. Yang pertama itu adalah seperti makanan, minuman, itu dikecualikan. F&B. Itu. Kemudian juga kita juga mengecualikan industri-industri yang padat karyanya, labor intensif ya. Itu juga dikecualikan seperti tekstil dan produk tekstil itu kita kecualikan juga. Dan daerah gitu kan. Dan kebetulan daerah yang memenuhi persyaratan karena pertumbuhannya sangat rendah ya, bisa dibandingkan dengan berbagai daerah lain adalah Bali. Jadi Bali itu dikecualikan dari masih tetap dia bisa diberlanjutkan programnya restrukturisasi itu. Jadi tidak diakhiri, sementara daerah lain itu memang kita akhiri karena indikator-indikator ekonomi daerah masing-masing itu menunjukkan perkembangan yang sangat positif gitu. Oke. Nah, Ya. kalau terkait dengan penambahan insentif ini juga kami ketahui diberikan kepada perbankan dengan mengizinkan restrukturisasi kredit bagi debitur bank yang bisnisnya terdampak wabah PMK. Kita kan tahu Pak ya, PMK Iya. ini nggak bisa selesai dalam waktu singkat Betul, 8 betul. sampai 10 tahun. Betul. Nah, kalau dilihat dari portofolio bank, memang sebenarnya berapa banyak Pak bank yang terdampak? Apakah cukup masif atau hanya segelintir saja yang Bapak ketahui secara umum? Dengan PMK ini? Iya. Ya, jadi penyakit mulut dan kuku ini memang kita itu lebih banyak terkait kemarin itu mencoba menangani karena kita anggap cukup spread out penyakitnya itu di berbagai daerah. Sebetulnya kalau ngelihat komposisi kredit yang disalurkan bank sebenarnya sektor peternakan ini dan pertanian ini tidak terlalu signifikan sebetulnya. Tetapi kan kita bukan itu concern kita. Concern kita dalam PMK ini adalah jangan sampai kemudian ketahanan pangan kita itu terancam kan gitu. Iya. Termasuk juga masalah ternak sapi dan domba dan lain sebagainya ini. Nah, kita melihat bahwa memang perlu ada bantuan terutama kepada para debitur ya, apakah dia peternak gitu, peternak sapi dan juga pembibitan ya atau juga pembesaran gitu, pembesaran sapi juga untuk supaya bisa tertolong jangan sampai kemudian ini kolaps. Kalau yang terus kemudian kalau katakanlah sapi-sapinya itu mati ya, kemudian tidak ada gantinya, itu kan berarti ini pengurangan signifikan secara nasional. Sehingga mereka itu sekarang bisa kita kasih relaksasi dalam pengertian bank itu masih tetap bisa memberikan kredit. Kalau enggak kan dinyatakan sebagai macet kan. Nah, tapi karena wabah kemudian ini bank itu masih diberikan kesempatan untuk ekspansi kredit dan membantu mereka itu. Oke, evaluasinya setelah sekian lama melakukan restrukturisasi kredit khususnya untuk wabah PMK ini seperti apa Pak? Iya, jadi kita melihat kan sebetulnya secara keseluruhan itu gerakan untuk mengatasi persoalan PMK ini kan masif juga ya. Jadi Departemen Pertanian dalam hal ini mungkin yang terkait dengan peternakan langsung, kemudian juga Badan Penanggulangan Bencana gitu kan dan lain sebagainya itu kemudian intensif juga di lapangan untuk melakukan bantuan terhadap recovery dari PMK ini. Nah, jelas bahwa ini kita melihat kemarin
berdasarkan datanya bahwa memang ini kredit ini masih tetap tumbuh ya. Dengan demikian tidak terjadi stagnan pemberian kredit. Ini sudah cukup menggembirakan buat kita, artinya bahwa mereka itu bisa kembali membeli benih-benih sapi dan kemudian juga bisa membesarkan sapi dan lain sebagainya. Ya. Oke.